Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air? Perkenalkan, saya Ibrahim Santoso, guru SDN Karangasem 01, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo yang akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, Bapak Joko Haryanto SD MPD selaku fasilitator, dan Ibu Larti SPD selaku pengajar praktek, dan saya Ibrahim Santoso selaku CGP Angkatan 9. Melalui kegiatan diseminasi, saya memaparkan dua hal. Yang pertama adalah pemaparan mengenai budaya positif, yang kedua adalah pemaparan kegiatan aksi nyata budaya positif yang sudah saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Karangasem 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Karangasem 1. Perkenalkan, saya Fitri Wulandari selaku moderator pada kegiatan siang hari ini. Susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua inti, ketiga penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Menginjak acara yang kedua yaitu kegiatan inti, penyampaian diseminasi oleh Bapak Ibrahim dengan judul Budaya Positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Fitri yang sudah membawakan acara pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, saya Ibrahim Santoso dari SD Karangasem 01. Saya adalah CGP, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo, yang pada siang hari ini akan memaparkan diseminasi tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu semua, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau memahami budaya positif, ini kata yang mudah dipahami ya Pak? Ya Bu, semuanya? Budaya positif adalah kata yang sangat mudah dipahami. Kemudian, kalau misalnya saya bertanya, apa dan bagaimana budaya positif itu? Menurut pandangan Bapak dan Ibu semua itu, budaya positif itu apa toh? Gimana? Ayo, siapa yang tahu? Budaya positif berasal dari kata budaya dan positif. Budaya itu apa? Budaya dulu. Budaya. Mungkin Bu Midah tahu. Budaya itu apa? Budaya itu adalah, mohon maaf ya Pak kalau salah. Budaya adalah kebiasaan atau yang biasa dilakukan suatu masyarakat, begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Midah yang tadi sudah mengutarakan tentang apa itu budaya. Betul sekali Pak Bu. Budaya itu kalau mudah dipahaminya adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Sedangkan positif artinya, mungkin Bu Tanti? Positif itu sesuatu hal yang mengarah ke baik. Ya. Terima kasih, benar sekali Bu Tanti. Jadi positif adalah sesuatu yang mengarah kepada kebaikan. Jadi budaya positif, kalau kita mudah memahaminya, itu adalah sesuatu yang dibiasakan, yang menjadi kebiasaan, yang sifatnya adalah hal yang baik atau positif. Begitu ya Pak Bu? Paham semua ya? Mudah untuk dipahami.
Kalau jenengan kita rangkai budaya positif, Bapak Ibu boleh Google, boleh cari di Google kira-kira apa, atau mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif. Ayo, siapa yang tahu? Mungkin bisa dicari. Ya, Bapak Ibu kalau mencari sumber referensi itu bebas. Kita itu sekarang merdeka. Jadi bisa mencari lewat buku, bisa mungkin berpendapat atau mungkin bertanya lewat Google. Nah, silahkan dicari. Yo, siapa yang sudah ketemu? Sudah, apa Bu Tante? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan bisa di sekolah ataupun dimanapun. Ya, jadi mengacunya adalah ke nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal itu yang apa ya? Yang bagaimana toh? Kata-kata nilai kebajikan universal dan juga keyakinan. Nanti kita akan membahasnya, Bapak. Nanti kita akan kupas apa saja nilai-nilai kebajikan universal. Namanya kebajikan universal itu adalah sesuatu nilai kebaikan yang sudah disepakati. Siapa yang menyepakati? Ya nanti ada di seluruh dunia sudah mengakui itu sebagai nilai kebajikan. Kita lanjut dulu. Terkait dengan budaya positif, kita akan berbicara banyak hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif di lingkungan baik itu kelas ataupun mungkin sekolahan. Kalau sudah membudaya di seluruh kelas itu namanya budaya positif, wujudnya budaya positif. Kemudian modifikasi perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, keyakinan kelas itu apa toh? Kok ada kata-kata keyakinan ditambah kelas? Keyakinan kelas itu yang bagaimana? Nanti kita kupas tuntas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Kemudian posisi kontrol, terutama kita sebagai guru, kita itu harus menerapkan posisi kontrol yang bagaimana. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya ya, segitiga restitusi itu juga seperti apa? Kalau belum kita bedah mungkin juga belum jelas. Oke, kita bahas satu-satu. Sebelum itu adalah budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil dari, kita sadur dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tahu Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, beliau mengutarakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Diibaratkan seperti sehalnya seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Pendidik atau guru itu bisa diibaratkan seperti petani. Seperti apa toh? Yang menanam padi misalnya. Padi adalah sesuatu yang diolah oleh petani, dipelihara oleh petani. Oke. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi Pak Bu, usaha Pak Tani tadi apa? Usahanya terhadap padi. Ya, menanam, tanamannya ada apa? Tanamannya biar tumbuh subur, biar terhindar dari. Ya, begitu juga kita Pak Bu. Kita sebagai pendidik, kita mendidik putra-putri kita, anak didik kita, siswa-siswi kita, itu juga begitu. Kita berikan pendidikan yang terbaik. Kita hindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif. Kita berikan yang terbaik bagi siswa kita. Jangan sampai ada hal negatif yang mencampuri dalam kehidupan anak didik kita. Ya, kita hindarkan seperti halnya petani membasmi ulat dan jamur. Kita hindarkan.
Ya, semaksimal mungkin kita berikan pendidikan yang terbaik. Seperti itulah gambarannya Pak Bu. Seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Kira-kira Pak Bu, petani itu bisa mengubah kodrat padi menjadi jagung atau menjadi semangka atau tanaman yang lain? Tidak bisa. Seperti juga kita pendidik, kita tidak bisa mengubah kodrat murid, tapi yang bisa dilakukan adalah kita berikan yang terbaik. Seperti petani tadi, dijaga terus kesuburan tanahnya agar hasilnya nanti melimpah, dihindarkan dari hama dan penyakit. Seperti itulah gambarannya Pak Bu. Oke, kita lanjutkan. Di dalam disiplin positif itu lingkupnya yang lingkup kecil. Kalau sudah meningkat akan menjadi lingkungan yang positif. Kalau meningkat lagi sehingga sudah terbiasa semua melakukan hal yang positif, menjadi budaya yang positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seperti halnya murid Pak Bu. Murid itu mungkin kalau mendisiplinkan dirinya sendiri mungkin masih memerlukan bantuan, mungkin belum sepenuhnya benar. Siapa yang berkewajiban untuk mendisiplinkan murid? Guru kita sendiri ya. Kita sebagai guru wajib untuk mendisiplinkannya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kita pelajari yang pertama adalah paradigma belajar. Ini ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, misalnya Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Di dalam kertas itu ada tulisan yang benda berharga bagi Anda. Terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan, sebuah kepalan. Jadi kertasnya tadi ada tulisan benda yang berharga, kemudian di kepal. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, ini teman yang lainnya berusaha untuk meminta benda yang di kepal tadi. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira kalau Anda pegang sesuatu yang berharga kemudian mau diminta, kira-kira bagaimana? Dibuka tidak? Tidak ya. Jadi siapa yang mengontrol untuk membuka dan tidak? Diri kita sendiri, betul Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Itulah perubahan paradigma belajar. Jadi kalau kita mau sesuatu yang positif, yang baik, harus dimulai dari diri sendiri. Tepat sekali Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kira-kira kalau murid tidak mau melakukannya, kita boleh tidak memaksa? Boleh nggak? Tidak boleh. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi guru itu boleh-boleh saja
mengontrol murid, tapi keputusan untuk mau dan tidak berada di tangan murid itu sendiri. Betul. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke, dalam mengontrol, kenapa toh kita kok harus mengontrol perilaku murid seperti tadi petani harus merawat tanaman padinya? Jadi pasti ada tujuannya. Mungkin murid dalam melakukan sesuatu itu mungkin melakukan sesuatu yang menyimpang, sehingga kita perlu melakukan kontrol. Pasti tujuannya seperti itu, ya. Jadi meluruskan hal yang menyimpang menjadi hal yang benar, yang baik. Itulah tujuan dari mengontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hanya ilusi. Ilusi seakan-akan bahwa dikritik kemudian membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Gagal karena apa? Seakan-akan kalau kita kontrol itu murid tidak bisa mengontrol dirinya sendiri menjadi hal yang positif atau yang baik. Jadi seakan-akan murid itu gagal ya berarti kalau harus kita kontrol itu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kalau kita anggap murid itu salah, berarti pasti murid akan merasa bahwa dirinya itu buruk. Otomatis itu image atau pandangan, wah, aku kok dimarahin oleh Pak Guru seperti ini, berarti aku itu salah, aku itu buruk. Nah, seperti itu. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, pasti seperti itu, seperti yang saya katakan tadi. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadang guru itu mengontrol, tujuannya mengontrol dengan menggunakan nada-nada yang halus seperti itu. Tapi murid sendiri kadang kurang merasa bahwa dirinya itu sedang diarahkan ke hal yang benar, yang baik. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi lagi, seakan-akan bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti Bapak Ibu boleh berkomentar tentang semua ini ya. Ilusi-ilusi ini Bapak Ibu boleh berkomentar. Ini benar atau tidak toh? Nanti boleh berkomentar. Saya ulangi ya, ilusi bahwa orang dewasa, guru atau kita semua memiliki hak untuk memaksa. Murid boleh kita paksa. Untuk itu nanti Bapak Ibu silakan berkomentar. Oke. Nah ini, apakah Anda meyakini bahwa tepat untuk meminta murid menyesuaikan diri dengan keinginan Anda? Murid itu harus sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu guru. Kira-kira tepat atau tidak? Harus sama persis plek dengan keinginan Bapak Ibu guru. Tepat tidak? Tidak. Karena apa? Murid sendiri pasti juga punya keinginan, punya kehendak sendiri. Kemudian, dan bahwasanya adalah tanggung jawab Anda untuk memaksa murid demi suatu kebaikan. Kira-kira tepat tidak? Murid kita paksa harus begini, harus begitu, tujuannya adalah untuk kebaikan. Mau nggak mau harus seperti itu. Tepat tidak? Tidak. Adakah cara lain? Mana? Adakah? Ya, ada. Pasti ada. Tidak harus dipaksa. Ya, caranya bagaimana? Nanti kita pelajari. Oke. Ya, kemudian disiplin positif. Tema yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu pernah
melaksanakan ini, pasti pernah melaksanakan ini. Disiplin positif itu dimulai dari mana Bapak Ibu tadi? Disiplin diri sendiri, ya. Dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita mendisiplinkan murid, kita harus dapat mendisiplinkan diri kita sendiri. Otomatis Bapak Ibu guru semua berperan menjadi apa? Berperan menjadi bulian? Apa Bu? Motivator. Bu Neti, apa Bu? Fasilitator. Bu, tadi teladan, tepat sekali. Kita itu adalah guru yang dicontoh. Sebelum kita mendisiplinkan murid kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi kita harus menjadi seorang teladan dalam melakukan disiplin. Nah, ini Bapak Ibu, kaitannya dengan kedisiplinan atau budaya positif yang hendak kita wujudkan itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang sudah disepakati. Nah, di sini ada banyak kesepakatan yang sudah disepakati menjadi suatu nilai yang dinamakan dengan kebajikan universal. Bu Suyani tolong dibacakan nomor 1. Profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Suyani yang sudah membacakan nilai-nilai kebajikan universal seperti yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Apa toh nilai kebajikannya? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu di dalam profil pelajar Pancasila. Semua yang ditulis di sini Bapak Ibu, baik itu ke nilai-nilai kebajikan yang nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, semua adalah hal yang positif, hal yang baik dan sudah diakui oleh seluruh dunia, sehingga menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Tinggal bagaimana kita sebagai guru untuk mewujudkan hal tersebut. Nilai-nilai yang baik itu kita wujudkan di dalam kelas kita wujudkan di dalam lingkungan sekolah kita agar menjadi suatu budaya yang positif. Mungkin ada nilai apa ya? Peduli, kemudian ada nilai apa lagi ya? Empati, mandiri, menghargai. Nah, ini penting, sering terjadi di kelas. Sesama murid itu harus bagaimana, dengan guru harus bagaimana. Kita bersikap sesama guru dengan guru dengan murid, murid dengan murid, harus bagaimana, semua pasti ada di sini. Ya, Bapak Ibu bisa memahaminya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menerapkannya di lingkungan kelas masing-masing dan sekolah kita. Nah, ini nomor 5 yang juga disepakati. Di sini ada banyak, ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih ini berhubungan dengan orang lain. Kalau percaya diri itu berhubungan dengan diri sendiri, harus bagaimana, bertujuan, tenggang rasa, sesama teman harus bagaimana. Nah, itu gotong royong. Marilah kita sebagai pendidik harus bisa mewujudkan hal tersebut. Kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, sekarang menginjak materi yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu semua, manusia itu dalam melakukan sesuatu pasti ada hal yang menjadi motivasinya. Kenapa kok berperilaku seperti itu? Pasti ada alasannya.
Yang pertama mungkin ya, bisa dibacakan Bu Lia. Yang pertama, Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. terima kasih. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti kenapa kok murid itu datangnya harus tepat waktu. Mungkin saja ada loh mungkin yang takut kalau terlambat nanti nggak dihukum. Seperti itu. Mungkin kenapa kok melakukan ini? Oh karena biar kalau saya seperti ini nanti tidak nyaman. Gitu. Akhirnya dia menghindari hal-hal yang membuatnya tidak nyaman tersebut. Kemudian yang kedua, tolong dibacakan Ibu Tanti. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin murid itu mau melakukan sesuatu karena diberi imbalan atau karena ada penghargaannya. Mungkin juga seperti itu. Jadi kita berbuat sesuatu itu mungkin karena ada imbalannya. Nanti kalau kamu bisa seperti ini, kamu akan mendapatkan hadiah ini misalnya. Kalau kamu bisa mungkin lari dengan secepat-cepatnya dalam waktu sekian detik dalam olahraga gitu, mungkin kamu akan diberi hadiah oleh Pak Guru apa gitu, es ginastel atau apa gitu ya. Mungkin seperti itu, ada imbalannya. Yang diharapkan murid adalah, oh kalau saya nanti bisa menang juara lomba lari, Pak Guru mau memberikan es ginastel, otomatis anak terpacu. Kalau gitu saya tak berusaha menang gitu. Jadi motivasinya adalah imbalan. Mungkin seperti itu. Kemudian yang berikutnya, untuk menjadi orang yang merdeka, orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah tujuan disiplin positif yang terakhir ini Bapak Ibu. Kalau yang poin di atas tadi, yang nomor 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak didik itu tidak mau melakukan sesuatu itu karena takut dengan hukuman, bukan karena motivasi dari diri sendirinya, bukan karena kesadaran sendiri. Karena apa? Nanti kalau saya begini saya takut dihukum, akhirnya tidak melakukan seperti itu. Kalau saya tidak mengerjakan PR, saya mungkin dihukum, akhirnya dia mengerjakan PR. Seperti itu. Jadi bukan karena kesadaran sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan seperti saya contohkan tadi, biar dapat hadiah dari Pak Guru, dari Bu Guru. Tapi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi Bapak Ibu, motivasi dari diri anak sendiri. Saya akan belajar dengan giat agar saya nanti seperti ini. Walaupun nanti tidak ada imbalannya, walaupun Pak Guru dan Bu Guru nanti tidak menghukum saya, walaupun saya nanti kalau seperti ini tidak ada sanksinya, tidak ada imbalannya, itu dia mau melakukan dengan motivasi kesadarannya sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti tadi, nilai-nilai keyakinan tadi, saya ingin menjadi orang yang mungkin yang memotivasi diri sendiri, yang beriman. Otomatis dia akan tidak usah diperintah, tidak usah diberi imbalan, dia akan rajin melakukan ibadah. Motivasi dirinya sendiri. Seperti itu. Paham ya Pak Bu? Ya, jadi ini yang terpenting, anak bisa memotivasi dari diri sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Kembali ke Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, bukan karena diperintah saja, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti tadi Bapak Ibu saya jelaskan, untuk memotivasi dirinya sendiri agar menjadi orang yang mereka yakini. Saya itu pengen jadi seperti ini, bukan karena kalau saya tidak seperti ini saya dihukum, bukan. Jadi dia berusaha sekerasnya menekan dirinya sendiri untuk menjadi orang yang mereka
mereka yakini memerintah dirinya sendiri. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Bapak Ibu kalau datang tepat waktu, kira-kira ini ada 3 pilihan. Kira-kira mana yang mendasari Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu, absen presensi, online? Kenapa kok presensi online? Ayo, yang pertama, mungkin karena tidak ingin ditegur oleh atasan. Mungkin kalau terlambat nanti pasti ditegur oleh Pak Kepala, sehingga dia memotivasi diri sendiri agar tidak terlambat. Seperti itu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menghindari dihukum atau dipanggil Pak Kepala sekolah. Motivasi yang pertama. Mungkin seperti itu. Atau mungkin biar mendapatkan pujian dari atasan Anda. Oh, Pak, jenengan bisa hadir tepat waktu terus, berarti jenengan rajin. Bagus Pak, saya apresiasi, bagus Bu, jenengan sudah rajin. Apakah biar dipuji oleh seperti Pak Kepala Sekolah seperti itu? Mungkin saja. Orang itu kan motivasinya beda-beda. Dia tidak hadir dengan terlambat, mungkin motivasinya berbeda-beda. Atau mungkin dia adalah orang yang menghargai waktu, karena dia sadar dengan sendirinya. Memang karena kewajibannya adalah hadirnya jam segitu, ya juga harus datang jam segitu, menghargai waktu. Memang sudah saatnya waktunya dia berangkat. Hargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Saya ini sebagai teladan. Kalau saya datangnya terlambat, kira-kira bagaimana Pak Bu? Pantas enggak sebagai guru? Kira-kira bagaimana? Tidak toh. Jadi dia memotivasi dirinya sendiri, bukan karena penghargaan biar dipuji, atau mungkin karena hukuman. Jadi motivasinya diri sendiri, biar saya menjadi teladan yang baik, seperti itu. Kemudian kita lanjut nih. Kira-kira Bapak Ibu, ini kalau datang tepat waktu motivasinya apa? Yang mana? Oh, berarti Bapak Ibu sudah menjadi teladan yang baik. Oke, baik. Bapak Ibu sudah menjadi teladan yang baik. Bapak itu sudah menerapkan ini sebenarnya. Ini keyakinan kelas. Ada kata-kata keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada contoh Pak Bu. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang tidak boleh membuat kegaduhan di perpustakaan? Ini anak-anak sedang membaca di perpustakaan, membacanya itu dengan pelan, tidak boleh mengganggu yang lain. Kira-kira kenapa kok begitu? Kemungkinan jawabannya adalah untuk menghormati orang lain, menghormati temannya yang sudah membaca. Kalau ribut-ribut, otomatis yang lain tidak bisa konsentrasi. Kata-kata menghormati inilah yang menjadi keyakinan kelas, menghormati sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Yang kedua, ada kasus seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Jadi bukan karena ingin dipuji, bukan karena hukuman. Jadi itu timbul dari diri sendiri yang mereka yakini kebaikannya. Nilai-nilai menghormati atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan itulah yang menjadi
keyakinan kelas. Bapak Ibu boleh sambil minum, kalau haus diminum dulu, nggak apa-apa, diminum dulu. Ya. Ambil diminum dulu. Mungkin ada yang bisa membantu saya catering, sinyalnya ambil diminum. Hanya kurang bagus, bunyinya bisa apa? Yang belum terdeteksi di sini. Sambil kita ice breaking dulu kalau begitu, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Passwordnya apa Bu? Tolong ya kita ice breaking ya, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Oke, kita tepuk semangat. Pernah berdiri dulu, tepuk semangat. Kita tepuk semangat. Bagaimana tuh tepuknya? Oh silakan Ibu Tati mau memimpin ice breaking, silakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, supaya tidak ngantuk, mari kita ice breaking dulu ya. Bisa ikuti gerakan saya sambil menyanyi. Ini kita menyanyi lagu sesuai dengan temanya, topiknya yaitu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Tanti, tadi sungguh menyenangkan tentang profil pelajar Pancasila. Oke, kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Sudah melek ya? Sudah melek semua. Oke, baik. Kalau sudah melek sambil diminum boleh biar tidak ngantuk. Kita lanjutkan. Sekarang contohnya, kalau kita tadi sudah paham tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu di kelas masing-masing bisa membuat keyakinan yang disepakati dengan murid-murid Bapak Ibu sendiri. Nah, seperti ini contohnya kelas 1. Siapa guru kelas 1? Ngacau? Ya, guru kelas 1. Ini contohnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Ini merujuk pada nilai-nilai keyakinan yang bagus, yang baik. Kelas 5, siapa yang guru kelas 5? Oh ya, Bu Neti. Contohnya seperti ini. Ini bisa beda Bu dengan ini. Tadi sudah ada dasarnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ada contohnya. Saya sendiri juga nanti akan memaparkan contoh yang saya lakukan, aksi nyata yang saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif itu. Bagaimana? Nanti saya contohkan. Ya. Selanjutnya adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan guru akan menentukan apa toh baik dan buruknya
kita sebagai pendidik atau ibaratnya sebagai petani tadi, nanti hasil yang kita tuai, hasil padinya jadi baik atau buruk, hasil murid kita itu jadi seperti apa, guru itu juga ikut menentukan sehingga terwujud lingkungan yang positif. Itulah yang diharapkan, lingkungan yang positif melalui keyakinan kelas tadi yang merujuk pada nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu bisa sepakati dengan murid-murid. Anak-anak, kita mau kelas kita yang seperti apa toh? Bisa, nanti dituliskan satu persatu. Kita sesama teman harus bagaimana toh? Anak-anak bisa dibimbing oleh Bu Guru dan Pak Guru menuliskan nilai-nilai keyakinannya. Nilai-nilai keyakinan tadi, keyakinan kelas, jika diterapkan akan menjadi suatu budaya yang positif, suatu kebiasaan yang positif. Ada peraturan, ada keyakinan. Mohon maaf ya, ini sinyalnya. Ada peraturan dan ada keyakinan. Saya contohkan peraturan. Kalau peraturan saya beri contoh seperti ini. Peraturannya adalah harus kalau tidak memakai topi di hari Senin saat upacara ada hukumannya. Itu aturan. Kalau keyakinannya adalah kenapa kok harus pakai topi? Biar menjadi pribadi yang disiplin. Seperti itu keyakinannya. Kenapa kok regu piket peraturannya kan ada regu piket, mungkin di kelas ini juga ada regu piketnya. Kenapa kok harus dilaksanakan? Si A, si B, si C peraturannya piket hari Senin misalnya seperti itu. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinannya, kenapa kok piket itu? Untuk kebersihan, seperti memakai masker tadi. Memakai masker tadi untuk kebersihan, kesehatan, nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Untuk membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinannya, buku kok harus dikembalikan ke kelas, biar apa? Biar apa Bu Lia? Sebagai bentuk tanggung jawab. Iya, betul sekali. Tidak usah diatur kalau jadi pribadi yang positif. Kalau kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita tanamkan di murid, murid itu akan sudah sadar dengan sendirinya. Kalau mengambil buku di perpustakaan, kalau sudah selesai pasti dikembalikan ke tempatnya sendiri. Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain seperti tadi membaca di perpustakaan, itu peraturannya. Nilai keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Entah peraturan itu ada atau tidak ada. Sebenarnya kalau seseorang itu sadar dengan sendirinya atau memiliki keyakinan, maka hal tersebut sudah otomatis dia lakukan. Nah, itulah motivasi intrinsik yang harus kita tanamkan. Dan lain sebagainya. Di sini ada banyak contoh. Kemudian materi yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah yang paling mendasar. Ini survival atau bertahan hidup. Kenapakah orang berbuat seperti itu? Kenapakah orang bekerja? Biar dia mencari nafkah itu, biar dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin seseorang akan melakukan seperti itu. Jadi seseorang itu kebutuhan dasarnya untuk apa toh? Biar dia bisa bertahan hidup. Yang kedua, mungkin melakukan sesuatu itu karena ingin kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin biar anak ini, murid ini kok seperti ini toh, biar dia disayangi oleh gurunya. Mungkin seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biar dirinya itu diakui bahwa dirinya itu bisa, dirinya itu hebat. Mungkin motivasinya seperti itu. Jadi dia melakukan sesuatu
kenapa kok kamu itu misalnya berlaku seperti ini nak, biar saya itu jadi orang yang diakui teman-teman sebagai saya itu pintar dalam berlari tadi kalau saya contohkan berlari. Oh, kenapa kok kamu larinya cepat? Saya mau menunjukkan kemampuan saya bahwa saya itu bisa berlari dengan secepat-cepatnya mengalahkan teman yang lain, seperti itu contohnya. Jadi dia butuh diakui kehebatannya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Orang itu atau murid kita mungkin kalau diatur seperti ini seperti itu tidak mau, inginnya bebas. Nah, kalau diajar itu diperhatikan mungkin main sendiri, mungkin berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Apa itu kebebasan dirinya? Mungkin mau bermain ini, mau bermain itu, belum terpenuhi. Ya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Ya. Dia melakukan sesuatu mungkin karena dia senang melakukan hal tersebut. Contohnya, kenapa kok kamu itu suka menyanyi? Karena dia memang senang dengan menyanyi. Kenapa kok kamu kalau diajar oleh Pak guru-bu guru diulang itu kok malah gambar sendiri, kenapa? Karena dia suka, dia senang akan melukis, jadi ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, mungkin inilah penyebabnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 hal seperti itu. Ini pertanyaan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Tidak boleh nyanyi pas mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Kalau diajari sing tenang toh nak, jangan rame sendiri, jangan nyanyi sendiri. Tapi anak tersebut seperti itu. Jadi katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti kebutuhan anak tersebut itu kebutuhan apa? Untuk mencukupi apa Pak Bu? Kesenangan, betul. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Anak tersebut ternyata dibelikan oleh ibunya itu jepit rambut yang baru, tapi dia itu tidak disapa oleh gurunya, seakan-akan hal itu sudah suatu yang biasa. Kira-kira yang dibutuhkan anak itu apa? Dia ingin diakui dirinya. Benar, rasa kasih sayang. Sebenarnya dia itu ingin diperlakukan dengan kasih sayang. Misalnya seperti ini ya, tadi kan pakai jepit rambut yang baru. Nah, jepitmu kok bagus sekali, siapa yang membelikan? Itu anak merasa tersayangi tidak? Iya pasti. Tapi kalau gurunya cuek, sehingga kebutuhan akan kasih sayangnya terpenuhi tidak? Tidak. Kemudian soal yang berikutnya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nih, bosen nih gurunya hanya sebatas mengajar ceramah terus. Kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan, biar anak itu tidak bosen, pengennya ini, pengennya itu. Nah, jadi anak itu inginnya bebas. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa ini? Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Menurut penilaian gurunya itu gambarmu kok tidak rapi, padahal dia ingin diakui bahwa gambarannya itu bagus, seperti itu. Posisi kontrol, poin yang keempat. Posisi kontrol ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum.
hukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, yang kelima, manajer. Kita sebagai guru, kita mengontrol murid kita. Itu mungkin dengan cara menghukum. Anak ini kok tidak tertib, kalau datang selalu terlambat, akhirnya diberikan hukuman. Mungkin bisa seperti itu. Tapi nanti yang tepat apa? Membuat orang merasa bersalah. Nah, kamu itu kalau diajarin seperti ini kok nggak bisa terus toh, nak. Nah, mungkin seperti itu. Harusnya kamu itu begini. Itu berarti termasuk membuat orang merasa bersalah. Jadi seakan-akan murid itu tidak bisa. Nah, itulah membuat orang merasa bersalah. Harusnya kamu seperti ini, nak. Nah, seperti itu. Terus kemudian sebagai teman, guru itu bisa berlaku sebagai teman. Contohnya begini. Nah, kamu yang nggak bisa apa? Oh, ini Bu, perkalian yang 2 digit itu gimana tuh caranya? Oh, ya udah, kalau kamu nggak bisa, sini Bu Guru ajarin. Oh, ini caranya seperti ini loh, nak. Nah, jadi seperti itu pendekatannya sebagai teman, tidak disalahkan. Kamu itu kok nggak bisa seperti ini toh? Tidak, tapi diperlakukan sebagai teman. Ini menunjukkan identitas yang berhasil atau sukses. Kalau sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, tadi identitasnya seakan-akan murid itu gagal, tidak bisa. Tapi kalau sebagai teman, itu seakan-akan dia memiliki identitas yang berhasil. Kemudian pemantau itu, guru itu melihat murid itu berdasarkan pemantauan. Oh, kamu nggak bisa ini, itu dipantau. Anak tidak bisa mengerjakan ini, anak tidak bisa berlaku seperti ini. Saya lihat kamu kok seperti ini. Kemudian ditanyai, kenapa? Karena seperti ini. Terus kemudian, baik kalau begitu, harusnya kan seperti ini, kita cari solusi bersama. Itulah pemantau. Jadi ada hal yang dipantau. Jadi guru itu membuat semacam daftar pantauan. Anak itu tidak bisanya apa, kurangnya apa, kemudian tindakannya bagaimana, itu dilakukan pemantauan. Itu identitas berhasil atau sukses. Yang terakhir, ini adalah yang paling baik, sebagai manajer. Sebagai manajer, seorang guru jika memiliki kontrol sebagai manajer, dia pasti akan menanyakan dulu kepada siswanya. Misalnya ada siswa yang datang terlambat, nanti ditanyakan dulu, tidak langsung dihukum, tidak langsung dimarahin, tidak, tapi ditanyain dulu, kenapa kok kamu terlambat. Terus kemudian pastikan seorang itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Oh, saya begini Pak, saya tadi nggak dapat angkot atau bagaimana. Terus ditanyakan seperti itu alasannya, kemudian bisa dicarikan solusinya. Seperti itulah peran manajer. Nanti saya berikan contoh. Bapak Ibu bisa lihat video ini. Yang pertama sebagai penghukum, Bapak Ibu guru berlaku sebagai penghukum. Ini contoh bu gurunya, bu guru tugas dan muridnya yang terlambat. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Bapak Ibu sambil Sudah berapa membedakan kali ya, terlambat? bagaimana? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya, jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah sebagai penghukum. Jadi nggak mau tahu, ditanyain kenapa saya harus begini Bu,
Nggak mau tahu bu gurunya. Pokoknya kamu harus keliling lapangan basket. Gitu. Nggak mau tahu. Udah, pokoknya nggak mau tahu. Itu sebagai penghukum. Kita lanjutkan. Membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, jadi itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi seakan-akan anak terlambat itu adalah anak yang salah, anak yang merasa bersalah. Bisa membedakan ya Pak Bu. Jadi penghukum, pembuat merasa bersalah tadi membuat anak menjadi identitas gagal. Lanjut. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Sekarang posisi sebagai teman. Ini contohnya guru itu memposisikan dirinya sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu Dimarahin Pak? kamu. Dimarahin nggak nih? Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Pendekatannya Kok halus. terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu tadi adalah posisinya sebagai teman. Guru itu memposisikan sebagai teman siswa. Temannya siswa atau murid. Jadi tidak perlu dimarahin, tapi sebatas nasihat-nasihat yang mungkin bisa merubah keadaan murid besok lagi agar tidak terlambat. Ya, seperti itu pendekatannya halus kalau sebagai teman itu. Yang berikutnya sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Pemantau Naren sudah tahu itu konsekuensinya menggunakan jika terlambat data-data hari? seperti itu. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Ya, tadi adalah sebagai pemantau, jadi ada datanya. Nah, harusnya masuknya jam berapa? Jadi ditanyakan, harusnya jam sekian Bu, jam 7 itu pasti ada datanya. Terus kamu masuknya sekarang ini jam berapa? Jam sekian. Berarti salah tidak? Salah, keliru, harusnya jam segini Bu. Jadi tidak dimarahin juga tidak, tapi anak itu juga tahu kesalahannya. Harusnya bagaimana juga tahu. Pendekatannya seperti itu. Kemudian pendekatan yang terakhir, posisi yang terakhir, guru memposisikan sebagai manajer. Ini yang terbaik. Seperti apa? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi itu adalah posisi sebagai manajer, tidak membuat murid menjadi merasa bersalah. Kemudian murid bisa tahu harusnya bagaimana, motivasinya sendiri ada, seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu kalau menghadapi situasi itu mau seperti apa? Menghukum, merasa bersalah atau seperti apa? Jadi memantau atau manajer? Oke, baik, setuju. Oke, kita lanjut. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Caranya yang terbaik adalah kita sebagai manajer mengembalikan keadaan murid yang mungkin belum sesuai menjadi lebih baik atau lebih sesuai. Ciri-ciri restitusi ini seperti yang disebutkan tadi, jawabannya seperti ini. Terus kemudian segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung dibentak, tapi pasti setiap orang itu kan pernah berbuat salah. Begitu juga dengan Pak Guru-guru gitu. Jadi tidak langsung dibentak. Pak Guru-guru dulu juga pernah bersalah gitu. Terus paling dari tindakan yang salah. Setiap kesalahan itu kan pasti ada sebabnya. Tapi kamu sadar nggak seperti itu tidak sesuai? Oh sadar tuh harusnya seperti ini. Nah itu validasi tindakan yang salah. Harusnya seperti apa? Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi ditanyakan harusnya seperti apa toh nak? Harusnya saya lebih menghargai diri sendiri dan orang lain, menghargai gurunya biar tidak terlambat itu, biar dia menghargai dirinya sendiri. Saya bisa datang tepat waktu.
saya harus menghargai guru. Kalau guru sudah masuk, saya juga harus sudah masuk. Seperti itu, menghargai diri dan orang lain, itu menanyakan tentang keyakinan. Bapak Ibu, penerapan aksi nyata budaya positif yang sudah saya lakukan, ini saya tunjukkan bagaimana saya menerapkan di kelas, tapi mungkin belum Bapak Ibu terapkan di kelas yang lain, karena saya lihat hanya di kelas 5, kelas saya yang baru melakukan ini. Bapak Ibu nanti bisa mengevaluasi, ini perlu tidak toh dilaksanakan di kelas saya, silahkan dievaluasi. Yang saya ambil adalah pembiasaan berbaris sebelum masuk kelas, karena kelas-kelas yang lain saya lihat itu belum melaksanakan seperti itu. Kenapa kok harus berbaris sebelum masuk kelas? Itu ada alasannya. Latar belakangnya adalah kondisi yang tidak menentu saat bel masuk. Kadang sebagian siswa tidak segera memasuki kelas padahal bel masuk sudah berbunyi. Bel sudah masuk, tapi anak-anak masih ada yang jajan, ada yang bermain di belakang, ada yang bermain di halaman depan, dan lain sebagainya. Terus kemudian kadang siswa berebut masuk kelas. Anak-anak itu kalau rebutan masuk kelas itu saling rebutan. Saya dulu. Tuh, kadang berebutan. Kadang siswa berebut masuk kelas, kadang siswa masuk sambil berlari. Kadang masuknya itu sambil berlari-lari, bahkan sambil saling tarik-menarik. Itu kan sesuatu hal yang mungkin belum baik. Maka saya membuat aksi nyata tersebut. Nah, ini kondisinya. Mana jika tidak diterapkan berbaris dulu sebelum masuk kelas? Saat ini masuk kelas. Ya, jadi anak tersebut kalau tidak saya terapkan, masuk kelas itu sebelumnya itu berbaris dulu, itu seperti itu, berebutan dulu. Jadi duluan, kadang jengkang-jengkangan, kadang tarik-menarik, berlari-lari seperti itu. Pemikiran saya adalah kondisi tersebut perlu dirubah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ide gagasan saya adalah menerapkan pembiasaan berbaris sebelum masuk kelas untuk merubah keadaan tersebut. Kemudian keyakinan kelas apa yang terkandung di dalam berbaris dulu sebelum masuk kelas? Ada mungkin keteraturan, siswa itu menjadi teratur, yang semula itu saat bel berbunyi tidak segera masuk, sehingga kesepakatannya segera berbaris saat bel berbunyi, maka menjadi teratur. Kemudian saling menghormati, saling menghargai, dan kenyamanan. Nah, kesepakatannya ini, kalau sudah bel juga harus segera berbaris. Masuk kelas dengan bergiliran sesuai nomor persensi. Nah, ini yang saya terapkan. Nggak boleh nomor persensi 2 mendahului nomor 1, nomor 5 mendahului nomor 4, dan lain sebagainya. Harus sesuai dengan nomor persensi. Itu tidak boleh mendahului. Jadi tidak boleh mendahului depannya. Harus urut, masuk dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kalau masuknya satu-satu urut sesuai absen kan tidak tergesa-gesa. Nah, ini contohnya. Jadi masuknya satu-satu, urut sesuai absen, teratur, tidak berdesak-desakan, tidak berlari-larian. Itu tadi nilai keyakinannya banyak sekali itu yang kita terapkan di kelas. Sementara saya lihat di kelas lain belum menerapkan. Jadi kira-kira Bapak Ibu itu mau bagaimana setelah ini? Bisa diterapkan? Bisa, alhamdulillah. Kelas 5 ya. Jadi nanti bisa diterapkan di kelas yang lain. Tindak lanjut menanyakan umpan balik kepada siswa, pada guru, dan juga refleksi pembelajaran.
Ini saya tanyakan kepada siswa kelas Haris. Setelah menerapkan sebelum masuk ke kelas dengan berbaris. Ya, jadi dengan berbaris tadi bisa saling menghargai dan menghormati sesama teman. Itu pendapatnya murid yang sudah melaksanakan. Ini ada lagi. Ya, jadi lebih semangat karena ada yel-yelnya tadi sebelum belajar. Jadi lebih tertib, masuknya satu persatu, tidak berdesak-desakan. Hasil refleksi pembelajaran ya. Pembiasaan berbaris sebelum masuk kelas menjadikan siswa lebih teratur, saling menghargai dan menghormati, menciptakan suasana yang nyaman serta menambah semangat siswa sebelum belajar. Ternyata yang saya simpulkan setelah saya menanyakan pada anak, setelah menerapkan tadi saya tanyakan pada anak, bagaimana toh? Inilah hasilnya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah menularkan kebiasaan positif tersebut pada kelas yang lain sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, Bapak Ibu semua, yang saya lihat tadi kelas lainnya belum menerapkan. Nanti jika sudah menerapkan akan tercipta budaya yang positif di lingkungan kelas. Gimana Pak Bu, kira-kira mau menerapkan seperti itu di lingkungan kelas masing-masing? Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu berarti sudah paham dengan budaya positif itu harus bagaimana, itu sudah paham. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Seperti itu tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa perubahan di lingkungan sekolah kita. Semoga bisa tercipta suatu budaya yang positif. Kembali lagi, tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu semua harus bersemangat untuk menciptakan budaya yang positif. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara yang ketiga, yaitu penutup. Marilah pada kegiatan siang hari ini kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.